Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin Book Review. Dan kali ini saya akan mengulas novel berjudul Of Mice and Men, yang entah kenapa diterjemahkan jadi George and Lenny, karya John Steinbeck, pemenang Nobel Sastra pada tahun 1962. Kita semua kan butuh bekerja ya, kita semua butuh uang. Tapi bagaimana jadinya jika kita mencari pekerjaan di masa The Great Depression di Amerika, di mana semuanya serba sulit, sambil kita harus dalam tanda kutip mengurus sahabat kita yang agak terbelakang mental. Cerita seperti apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1937 dan merupakan salah satu karya terbaik John Steinbeck selain Grapes of Wrath dan East of Eden. Novel ini berlatar depresi besar di Amerika tentang dua pekerja yang bermimpi memiliki tanah sendiri. Steinbeck menulis buku ini sebagai bagian dari perjalanan panjangnya mengamati kemiskinan, impian, dan hubungan antar manusia. Inspirasi beliau bahkan datang dari pengalamannya sendiri sebagai pekerja di California pada tahun 1920-an. Yang saya miliki ini adalah terbitan Matahari, cetakan pertama bulan April tahun 2015. Judulnya diganti jadi George dan Lenny yang merupakan nama tokoh utamanya. Tapi saya agak gatal dengan judul ini ya, karena judul dari Steinbeck itu diambil dari puisi Robert Burns yang berjudul To a Mouse, yang menggambarkan kerapuhan impian dan rencana manusia, sehingga judulnya sendiri pun memiliki makna tersendiri yang entah kenapa diganti pada terjemahannya ini. Buku ini pun juga pernah diterjemahkan oleh Gramedia pada tahun 2017 dengan model sampul yang khas sastra klasik Gramedia. Novel ini pun telah beberapa kali diangkat menjadi film layar lebar. Jika saya cantumkan semua akan sangat panjang daftarnya. Tetapi saya bisa sebutkan bahwa foto yang dipakai di sampul ini adalah James Franco ya. Digunakan ketika kalau tidak salah teater di Broadway pada tahun 2014. Novel setebal 161 halaman ini mengisahkan persahabatan antara George Milton dan Lenny Small. George bertubuh kecil tapi cerdas, sedangkan Lenny bertubuh besar seperti raksasa tapi mengalami keterbelakangan pikiran. Jika mengambil istilah dalam buku ini, Lenny itu seperti bayi besar. Meskipun tubuhnya besar dan sangat kuat, tapi jiwa dan pola pikirnya masih seperti anak-anak. Mereka berdua dalam perjalanan untuk mencari pekerjaan di sebuah peternakan migran di California pada masa The Great Depression atau depresi besar. Kemerosotan ekonomi yang paling parah dalam sejarah Amerika Serikat ya ketika itu. Karena keterbatasan Lenny, George pun akhirnya harus membantunya setiap kali mendapatkan kesulitan. Mereka harus pindah dari tempat kerja sebelumnya karena Lenny ingin membelai kain baju seorang gadis. Itu saja. Tapi jelas gadis itu terkejut dan menjerit-jerit. Lenny yang kebingungan akhirnya malah mencengkeram baju gadis itu dan membuatnya semakin menjerit. Orang-orang akhirnya datang dan jelas menuduh Lenny ingin memperkosa si gadis. Sehingga George dan Lenny harus pergi ke tempat baru. Lenny sebenarnya orang yang sangat baik dan dia tidak pernah berniat jahat pada siapapun. Tapi karena tubuhnya besar, jadi dia sering disalahpahami. Kekuatannya pun luar biasa. Dan George pernah mengatakan bahwa dia mampu membunuh orang dengan tangan kosong kalau mau. Setelah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah peternakan, mereka bekerja seperti biasa dan menabung lagi untuk mewujudkan mimpi mereka, yaitu memiliki sebidang tanah peternakan sendiri dengan binatang ternak serta kelinci-kelinci. Karena Lenny sangat menginginkan kelinci, karena dia suka membelai tikus. Tapi tikus itu selalu mati di tangannya. Kelinci kan lebih besar, jadi bisa dibelai lebih keras daripada tikus dan Lenny berharap tidak akan mati jika dibelai. Di peternakan itu, mereka berdua bertemu dengan Slim yang berwibawa, Candy yang bertangan buntung, Carlson, Curly si anak peternakan, serta istrinya Curly yang suka main mata dengan siapapun. Candy ingin bergabung dengan mereka untuk mewujudkan mimpi memiliki tanah dan kelinci-kelinci. Dan akhirnya mimpi itu terasa begitu dekat untuk menjadi nyata. Hanya saja mereka harus menghindari masalah nih, agar mimpi itu bisa benar-benar terwujud. Tapi bukan hidup namanya jika tidak ada masalah yang tak terduga. Gaya bahasa dalam buku ini ringan. Steinbeck menggambarkan alam dengan sangat baik di bagian depan dan tengah. Mungkin sebagian pembaca akan bosan, tapi menurut saya hal ini membuat latar novel ini jadi begitu jelas. Selebihnya adalah rentetan kejadian dan percakapan-percakapan yang sangat-sangat menarik. Saya sulit meletakkan buku ini ketika mulai membacanya, dan akhirnya buku ini habis dalam 1 hari saja.
Alur novel ini maju dan sangat linear, sangat lurus. Menariknya, apa yang terjadi di masa lalu tidak dikisahkan melalui flashback atau memori tokohnya ya, tapi dari percakapan antar tokoh, sehingga kita merasa seperti kita sedang berkenalan dan bercakap-cakap langsung dengan George dan Lenny, mendengarkan cerita mereka di dalam buku ini. Bukan seperti menonton film yang bisa melompat-lompat maju atau mundur. Di sini kita seperti terasa melakukan percakapan dua arah dengan George dan Lenny. Sudut pandang dalam novel ini pun menurut saya sangat bagus, yaitu orang ketiga objektif, tidak dengan orang pertama ya. Hal ini membuat cerita terasa sangat nyata, seakan kita adalah tokoh sendiri yang sedang bertemu dengan George dan Lenny. Jadi kita tidak sempurna masuk ke dalam pikiran George dan Lenny, tetapi kita tahu bahwa Lenny tidak pernah berniat jahat pada siapapun dari kata-kata George sendiri dan dari sikap Lenny sendiri yang diceritakan dari narator. Penokohan dalam buku ini pun menurut saya secara umum terasa cukup. Tidak terlalu dalam sampai membahas hal yang tidak perlu, tapi bisa membuat kita bersimpati kepada mereka. Sedangkan pada dua tokoh utamanya, George dan Lenny, karakter mereka nampak dengan sangat-sangat baik. Penokohannya disampaikan dari percakapan antar tokoh dan hanya sedikit dari tindakan tokoh. Kita tahu Lenny agak terbelakang adalah dari kata-katanya sendiri yang seperti anak kecil yang sering diulang-ulang. Dia mudah lupa apa yang diperintahkan George dan dia sangat suka jika George bercerita tentang kelinci-kelinci. Selain itu, George sendiri juga menampakkan bahwa dia adalah orang yang mengurus Lenny dari percakapannya dengan Slim, Candy, maupun pemilik peternakan. George seperti juru bicara kalau untuk mereka berdua. Ada satu adegan percakapan ketika George memberitahu pada Slim bagaimana hubungannya dengan Lenny di halaman 62, dan akan saya bacakan. George menatap Slim dan melihat keterangan itu. Matanya yang seperti mata dewa menatapnya dengan tajam. "Lucu," kata George. "Aku biasa bersenang-senang bersamanya. Aku sering mengganggunya karena ia terlalu bodoh untuk menjaga dirinya sendiri. Tetapi ia juga terlalu bodoh untuk mengerti bahwa ia sedang diolok-olok. Aku senang, membuatku tampak sangat cerdas di sampingnya. Ia akan mengerjakan apa saja yang kuperintahkan. Jika aku menyuruhnya berjalan di karang, ia akan lakukan itu. Tidak terlalu menyenangkan setelah itu, tetapi ia tidak pernah marah karenanya. Aku pernah memukulinya, padahal sesungguhnya ia bisa saja meremukkan tulang-tulangku hanya dengan jemarinya. Tetapi ia tidak pernah melakukannya padaku sedikit pun." Suara George bernada pengakuan. "Apa yang membuatku berhenti melakukan itu akan kukatakan. Suatu hari sekelompok lelaki sedang berdiri bergerombol di sungai Sacramento. Aku merasa sangat pandai. Aku berpaling pada Lenny dan mengatakan padanya, 'Meloncatlah!' Dan ia meloncat. Padahal ia sama sekali tidak bisa berenang. Ia nyaris hanyut sebelum kami berhasil menyelamatkannya keluar dari sungai. Dia menjadi begitu baik padaku karena telah menyelamatkannya. Ia betul-betul lupa bahwa akulah yang menyuruhnya terjun. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi." Kelebihan dan kekurangan buku ini menurut saya ada pada kekuatannya untuk membuat pembaca bersimpati pada George dan Lenny. Meskipun Lenny melakukan banyak kesalahan, kita tahu hatinya bersih sebenarnya. Dan walaupun George berkali-kali mengatakan kalau dia pasti akan bisa hidup lebih baik kalau tidak ada Lenny, kita tahu sebenarnya George sangat menyayangi Lenny. Jalan ceritanya juga tidak membosankan walaupun banyak kalimat yang diulang seperti tentang kelinci-kelinci. Tapi justru hal itu malah makin menguatkan karakter tokohnya. Gaya bahasanya yang ringan juga membuat novel ini enak dibaca dan tidak membuat kita terlalu banyak berpikir, tapi merasakan emosi di dalamnya. Dan saya sangat menghargai endingnya karena saya perlu menahan diri agar tidak menyebut-nyebut soal endingnya, karena saya rasa akan lebih baik jika teman-teman baca sendiri. Endingnya setahu saya sudah banyak dibocorkan di internet, jadi saya minta jangan dicari ya, karena kejutannya benar-benar lebih baik jika dialami sendiri. Kekurangan yang saya dapati hanya dari penerbitnya, entah kenapa sekali lagi judulnya diganti yang menurut saya tidak harus dilakukan. Orang mungkin lebih mengenal judul Of Mice and Men, dan pembaca bisa membeli buku ini hanya dari nama besar judul dan penulisnya. Saya sendiri baru sadar bahwa ini diterjemahkan dari Of Mice and Men setelah saya sudah selesai membacanya. Alasan saya membelinya dulu hanyalah karena saya ingin coba mengenal John Steinbeck, dan ini adalah novel beliau yang paling murah di toko buku. Tapi tata letak di dalamnya cukup baik dan tekstur sampulnya juga bagus sekali ini. Untuk harga buku ini di Togamas, saya beli dulu dengan harga yang cukup mengejutkan, hanya 19.000 saja. Di situs resmi gramedia.com buku ini dihargai 35.000.
Dan jika ingin cetakan Gramedia yang baru, di tokomas.com harganya 37.800. Menurut saya harga segini masih cukup murah untuk buku yang sebagus ini. Meskipun kita bisa membacanya dalam sehari, tapi ceritanya akan mengena dan membekas selama bertahun-tahun. Kesimpulannya, novel ini adalah jenis karya yang akan kita ingat jauh setelah kita selesai membacanya. Bahasanya yang ringan membuat kita tidak merasa berat ketika membacanya, dan saya yakin bisa dihabiskan dalam sekali duduk. Dan terutama endingnya membuat kita mempertanyakan kuasa kita sendiri sebagai manusia dalam merencanakan dan mengatur kehidupan. Jika ada yang sudah membaca, saya sangat ingin sebenarnya untuk mendiskusikan ending dari novel ini. Tapi jangan di kolom komentar ya, nanti di spoiler. DM saja ke Instagram @memento.bookreview, linknya saya letakkan di deskripsi. Baik, demikianlah review of Mice and Men kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian punya teman seperti Lenny yang harus berjuang bersama mencari kerja dan mewujudkan mimpi, kira-kira kalian akan melakukan apa nih? Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman pembaca kalian. Di video selanjutnya saya akan mengulas buku yang menceritakan tentang romansa antara Ronggeng yang mencari jati dirinya di tengah gejolak salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sudah bisa ketebak ya judulnya apa? Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang selanjutnya akan saya bahas. Dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.